Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di materi Object Oriented Programming. Sebelumnya tentang membahas kemarin kelas dan objek. Kemudian di slide sebelumnya ada variabel ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang access specifier ya, kemudian access modifier ya. Nah, ini access control. Jadi di dalam kelas ini ada akses ya untuk mengubah nilai suatu member dari objek. Dengan demikian ini untuk memungkinkan terjadinya fraud atau fungsi objek itu sendiri, penyalahgunaannya ya. Maksudnya menghindari kemungkinan pencegahan penyalahgunaan daripada fungsi objek itu sendiri. Nah, ini sering menjadi sasaran oleh hacker. Yang disasar adalah sebuah akses kontrolnya yang tidak terkendali di Object Oriented Programming. Di Java ini menyediakan akses specifier dan modifier. Akses specifier dan modifier ini ya, akses specifier dan modifier ini menentukan bagian dari kelas yang boleh diakses ya oleh kelas lain, bagaimana menggunakan atribut dan metode tersebut. Nah, perbedaan akses specifier dan modifier ini mendefinisikan hak aksesnya. Sedangkan akses modifier mendefinisikan bagaimana suatu metode atau metode atau atribut dapat dimodifikasikan oleh kelas yang lain. Jadi perbedaannya, yang satu specifier ada di hak akses pada kelas, anggota kelas. Jika di modifier ini dia bagaimana suatu metode ini dan atau atribut ya dapat dimodifikasi oleh kelas yang lain. Ini di modifier ya. Nah, di access specifier itu ada tiga, menyediakan tiga buah akses, yaitu public ya. Kalau public ini ya, ini bersifat umum. Artinya apa? Dengan kata lain, data maupun metode di dalam suatu codingan dapat diakses oleh semua bagian di dalam program. Jadi kalau kode akses ini yang bisa diakses adalah data maupun metode ya di dalam sebuah codingan. Ya, nanti di dalam data atau metode itu kita buat akses specifiernya. Kemudian ada private. Ini adalah sebuah kode yang namanya akses ini bersifat private. Private ini dengan kata lain data maupun metode. Jadi tipe datanya atau metodenya hanya dapat diakses oleh kelas yang dimiliki saja. Kemudian ada protected. Protected ini adalah sebuah kode akses membuat suatu data atau metode yang definisikan dengan tingkatan akses dapat diakses oleh kelas yang memiliki saja atau juga kelas-kelas yang masih memiliki keturunan. Jika ada kelas-kelas keturunan dia menggunakan protected, ini masih bisa diakses ya. Nah, sekarang saya coba menjelaskan bagaimana di dalam pemrograman ya. Saya buat kelas coba belajar public misalkan.
Oke. Nah, sini coba ya, ini saya taruh di sini. Saya hapus dahulu. Nah, di sini saya coba kita buat kembali aja. Kelas belajar. Public. Seperti ini ya. Biasakan kalau sudah membuat mendeklarasikan kelas, buka kurung dan kurung kurawal ya. Nah, ini bukan kurung kurawal tapi kurung biasa. Saya ulangi kembali. Nah, seperti ini supaya tidak lupa. Saya taruh kursornya di tengah. Nah, kita deklarasikan tadi pengertiannya adalah data yang bisa diakses ya. Kalau tadi kan ada 3 ya, ada public. Nah, salah satunya kalau public ini biasanya kita buat tipe datanya, misalkan sebuah string, nama variabelnya adalah nama misalkan. Kalau dia seperti ini sudah artinya dia sudah public gitu. Ya. Ini sudah public. Atau kalau misalkan dia buat seperti ini, misalkan integer umur, ini sudah public. Nah, kalau misalkan lebih jelasnya lagi, saya buat misalkan di sini, saya buat di sini, saya tambahkan saja misalkan public. Ini juga nggak ada masalah. Ini buat public seperti ini. Ini tidak ada masalah sebenarnya. Ini tipe datanya salah. Maksudnya kalau tidak mendeklarasikan public atau dia seperti ini tidak mendeklarasikan public, ini tidak mendeklarasikan public di integer, ini tidak ada masalah. Jadi kalau di public itu sudah jelas, bisa Anda deklarasikan di sini public. Nah, sini dia tidak dideklarasikan tidak apa-apa, tidak ditulis tidak apa-apa. Artinya dia sudah mengenal dia public gitu. Nah, kita coba misalkan sekarang tadi pengertian daripada sebuah public, data, kemudian apa namanya, metode ya. Sekarang saya coba di dalam metode ya, saya deklarasikan di sini public. Nah, di sini kan public kelas, misalkan saya buat langsung belajar, kemudian belajar public 1 seperti ini, kurung kurawal ya. Nah, di sini metodenya adalah public kelas belajar public 1. Kemudian di sini kenapa ada metode mainnya juga ada public
static void main, kemudian string, kemudian kurung tutup kurung arc, kemudian tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, nah di sini public juga. Berbeda dengan tipe data. Kalau tipe data dia tidak dideklarasikan nggak masalah, tapi kalau sebuah metode itu kita bisa deklarasikan public. Metodenya misalkan ada main ya, dan metode yang kelas belajar public satu tadi ini ya, ini juga kita harus deklarasikan public. Nah sekarang kita coba panggil, kita buat di dalam kelasnya itu kita buat objek baru public satu gitu. Di dalam kelas belajar public ya, kita buat objek barunya adalah public satu. Karena dia membuat objek baru, berarti dia sama dengan new, belajar di dalam kelas public, belajar public. Nah, seperti ini. Yang kurang adalah buka kurung tutup kurung, kemudian titik koma. Kita panggil objek dan nilai, yaitu dari objek public satu ya, ini kita panggil dia public satu, yang ini kita panggil tipe data nama yang ada di atas, kemudian kita kasih namanya adalah Andika kangen band ini ya, Andika, ingat ya, Andika personel kangen band tuh. Kemudian kita coba sort ya, sistem out printer, kita panggil di sini nama vokalis, contoh misalkan sini. Nah kita panggil objeknya adalah public satu, di variabel dengan nama variabelnya koma ya, seperti itu ya. Nah jadi ini nggak ada masalah kalau ini tidak dideklarasikan public pada data. Hapus ya, ini tidak ada masalah. Tapi kalau lebih jelasnya, kalau misalkan saya public ya, di sini saya tulis public, ini juga lebih jelas. Begitu juga dengan metode. Ini metode ya. Dengan metode ini di sini public. Public dia bisa membuat di dalam kelas yang di kelas ini bisa memanggil
aksi pada void di kelas yang kedua ya, seperti ini. Tapi ya kalau yang namanya ini kan ada dua kelas ya. Yang satu adalah belajar publik, yang kedua belajar publik 1. Ini saya coba saya hilangkan, saya buat di kelas satunya lagi ya, biar dan tadi kelasnya belajar publik 1 seperti ini. Kemudian saya pindahkan ke sini. Jadi ada dua kelas, tadi kelas yang pertama belajar publik, yang kedua belajar publik 1 kelas yang kedua. Ini saya buat objek publik 1 di kelas ini ya, belajar. Atau kalau misalkan biar lebih jelasnya saya buat di sini mahasiswa aja deh, siswa. Nah di sini berarti saya ganti, kita tunjuk tadi kelasnya adalah mahasiswa, sini juga mahasiswa. Mahasiswa ya. Yang tidak berubah adalah kita coba di sini mahasiswa, saya buat di sini saya ganti misalkan Unindra objeknya ya. Ini saya ganti Unindra, sini juga sama dengan Unindra. Jadi main ini di public main, static void main, public main Di kelas belajar publik ya 1, ini dia mengakses kelas mahasiswa. Aksesnya di mana? Aksesnya ada di sebuah objek ya. Dia membuat objek Unindra di sini di kelas mahasiswa. Dia memanggil objek Unindra pada variabel nama. Ini ya, ini nama kelas mahasiswa. Dia ada dua variabel, nama dan umur. Tipe datanya string dan integer. Kemudian jika ditampilkan, kita panggil Unindra, namanya adalah Andika ya. Maka kalau sekitaran di sini ada akses ya, ini terdapat metode mainnya. Sini saya running. Nah, di sini vokalisnya adalah Andika gitu ya. Nah, jika saya rubah di sini, saya rubah untuk ini sudah jelas ya, ini public ya. Berarti dia kelas di main di sini dia bisa mengakses kelas mahasiswa di sini. Karena di sini public tipe datanya. Nah, sekarang saya rubah dengan tipe datanya di sini saya rubah privat ya. Kemudian saya rubah tipe datanya di sini integer, saya rubah privat. Not respon ya.
sebentar. Gini aja, integer saya biarkan, kemudian tipe data string saya ganti private ya. Nah ini saya coba compile. Nah apa yang terjadi, bahwa variabel ini tidak bisa diakses ya. Nanti variabel ini tidak bisa diakses. Saya coba di compile. Nah ini tidak bisa diakses ya. Breakpoint set class has to be compiled to set breakpoints ya. Artinya apa? Variabel pada nama Andika ini tidak bisa diakses. Jadi karena bersifat private, hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri gitu. Jadi hanya bisa diakses oleh kelas mahasiswa itu sendiri gitu. Ini di luar gitu, ini nggak bisa diakses. Kemudian misalkan saya ganti di sini, saya ganti kelasnya adalah protected ya. Protected ini menjelaskan bahwa variabel nama bisa diakses di kelas lain walaupun bersifat protected. Karena apa? Kelas protected ini jika aksesnya di package yang lain maka tidak bisa nih. Jadi tidak akan bisa diakses kalau protected. Jadi bersifat menginstans dari kelas belajar yang sifatnya adalah coba nanti saya buat protected ya. Saya buat misalkan di sini kelas belajar publik, saya buat sini protected. Jadi kalau di saya compile ya, nama has private access in mahasiswa ya. Ini dia sifatnya protected. Nah di sini private access in mahasiswa. Ini dia private in access mahasiswa. Di sini protected di sini. Ya. Di sini juga sama. Tidak bisa diakses. Tapi kalau kita coba di sini, saya coba seperti ini. Saya coba saya compile. Unindra. Saya compile. Syntax error. Unindra has private access in mahasiswa. Sini kelas di namanya padahal sudah saya compile ya, sudah saya hilangkan, tetapi masih ada tulisan nama has private access in mahasiswa. Ini kalau misalkan seperti ini bisa saya rubah kelas di mahasiswa ini, misalkan saya kasih mahasiswa 1, sini saya buat mahasiswa 1, saya kembalikan lagi mahasiswa 1, objeknya adalah Unindra. Jadi kalau di BlueG itu ya
dia akan merekam memori daripada variabel tadi. Nah, kelemahannya kita harus merubah pada kelas tadi aja lah gitu. Tapi kalau saya buat tadi, saya buat protected, seperti ini. Di kelas protected tidak ada masalah memang, tapi di sini aksesnya dia akan mengalami masalah. Ya. Oh, no syntax error juga di sini. Mahasiswa 1. Nah, tadi berarti yang masih syntax errornya itu terdapat di private ya. Di private itu kalau saya coba dia masih syntax error. Saya coba. Saya rasa ini masih sifatnya tadi masih dijalankan pada public ya. Biasanya kalau di sini masih Andika. Saya coba sini saya hapus. Kalau di BlueJ ini agak kelemahannya seperti ini ya. Mahasiswanya di sini saya hapus angka satunya. Kemudian ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, apa yang terjadi? Ini pasti ini juga tidak error. Ini juga tidak error. Oh, tidak error ya. Ini protected ya. Sorry. Masih Andika, masih muncul ya. Nah, jadi kalau saya kembali lagi, saya ubah lagi di sini private. Saya masih penasaran. Private, apa yang terjadi? Saya compile, harusnya dia error. Ini errornya. Jadi inilah BlueJ ya. Kalau di kelemahannya ini kadang masih merecord di yang private tadi tuh. Jadi jadi peringatan ini tadi masih muncul ya. Error found in class ya. Jadi tidak bisa diakses pada private gitu. Nah ini private pada fungsinya tadi tidak bisa memberikan akses ya di kelas lain ya. Kalau dia sudah diberikan akses maka dia bisa masuk. Jadi semua biasanya dipakai orang menggunakan public rata-rata. Tapi dengan fraud yang ada itu bisa tipe datanya itu bisa dilihat di kelas lain, bisa dipanggil ya, dan dilihat tapi bisa dipanggil ya, seperti itu. Nah, inilah perbedaan antara namanya access specifier ya, di public, private, kemudian protected ya. Kalau public, saya ulangi lagi, dia di public ini tipe datanya bisa diambil pada kelas lain, di kelas lain. Jika private ya, kalau private ini bersifat private, dengan kata lain data maupun metode ini diakses oleh kelas yang dimilikinya saja. Kalau protected ini ya definisikannya adalah tingkatan akses ini dapat diakses oleh kelas yang memiliki saja, yang juga kelas-kelasnya itu memiliki keturunan. Nah, itu adalah perbedaan antara public, kemudian private dan protected. Terima kasih atas perhatiannya dengan materi akses specifier.
Silakan jika ada pertanyaan di grup ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.